Jadi pelajaran kita hari ini menyambung pelajaran sebelumnya sebenarnya ya. Bagaimana sebelumnya kita sudah merancang kuesioner. Nah, kuesioner itu adalah alat ukur dari penelitian kita. Ya, kuesioner itu adalah alat ukur. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan alat ukur kita itu valid? Ya, tentu harus ada tata caranya, ya. Dan di sini kita akan belajar bagaimana nanti kita menetapkan kuesioner kita itu valid dan reliable. Valid artinya ya bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan reliable adalah yang handal. Suara saya terdengar jelas, Aspi? Terdengar, Prof. Dengar ya? Terdengar, Prof. Ini tidak usah saya apa ya, nanti ada masalah jaringan. Atau kita coba aja ya. PowerPoint-nya ini di slide show. Terlihat ininya? Sudah terlihat, Prof. Oke, apakah sudah berpindah? Sudah berpindah juga, Prof. Oke, ya berarti mudah-mudahan ini tak ada masalah ya di jaringan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa instrumen yang valid itu bisa mengukur tentang apa yang bisa diukur. Ya. Jadi untuk mempermudah, oh sebentar ya, saya apa sebentar saja. Nah, kita sampai sini tadi ya. Jadi tentu untuk bisa memudahkan pemahaman kita tentang alat ukur ini, ya, katakanlah kita ingin mengukur berat badan. Nah, bagaimana kita mendapatkan alat ukur yang baik ya untuk mengukur berat badan kita? Tentu kita menggunakan alat pengukur berat badan, gitu ya. Barulah dia benar-benar bisa mengukur berat badan kita. Ya. Tapi alat ukur itu bermacam-macam ya. Alat ukur berat badan itu bermacam-macam. Ya. Dan disesuaikan juga dengan siapa yang mau diukur gitu. Kalau bayi ya tentu ada alat ukur berat badan bayi yang khusus. Ya, tidak menggunakan alat ukur berat badan dewasa ya seperti timbangan injak ya, tidak seperti itu. Tapi ada alat ukur untuk bayi yang khusus. Nah, kalau orang dewasa tentu menggunakan timbangan injak ya. Nah, untuk timbangan ini juga bermacam-macam ya versinya. Ya, jadi kalau untuk mengukur berat badan yang lazim ya kita lihat di rumah-rumah ya itu alat ukur timbangan injak ya dengan berbagai ini ya merek gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menetapkan alat ukur ini memang valid ya? Jadi di sini untuk alat ukur timbangan ini juga ada yang standar ya versi dari WHO ya. Dan itu bisa sebagai pembanding nantinya, ya, yaitu timbangan seka, ya, timbangan seka. Di mana timbangan itu ada sekaligus ya mengukur tinggi badan. Nah, kalau kalian mau tahu timbangan yang seperti itu ada ketika kalian skills lab, ya, skills lab untuk mendapatkan indeks massa tubuh, berat badan, ya tinggi badan sudah kalian skills lab apa mengukur berat badan sudah pernah? Ini kan semester 2 ya. Dwi Adinda gimana? Sudah ada skills lab-nya? Hasbi? Hasbi? Mana Hasbi tadi? Izin, Prof. Dia sedang ke toilet, Prof. Oh ya. Gimana Hafiz? Izin, Prof. Kami belum ada skills lab, Prof. Belum ya?
Iya. Nah, jadi kalau jadi mungkin supaya kalian gampang ya, kalau alat ukur seka itu dia yang ada bulat ya, mengukur berat badannya. Jadi kita langsung melihat berat badan kita, ya timbangannya peta ya di bawah. Kemudian nanti ada olah ukur ditarik ya untuk mengukur tinggi badan. Gitu ya, itu namanya timbangan seka. Ya, dan itu yang dianggap standar ya untuk mengukur berat badan itu. Nah, jadi kalau timbangan injak yang lain dengan berbagai versi, ada yang digital, ada yang biasa ya. Nah, itu juga harus ada standarisasi ya yang sama gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil ukur yang valid. Jadi kalau yang dikatakan valid itu sesuai ya dengan sesungguhnya. Ya. Nah, misalnya kalau kita mengukur berat badan kita 60, sebenar-benarnya 60 kg. Ya, itulah yang dikatakan valid ya. Nah, jadi untuk alat ukur ini disesuaikan dengan apa yang mau diukur. Kalau mau mengukur tinggi badan, tentu dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan. Kalau mau mengukur HB, tentu menggunakan HB. Ya. Dan banyak alat ukur yang lain. Ya. Tapi kita sebagai peneliti ya harusnya lah kita menggunakan alat ukur yang standar. Ya, supaya bisa ya mendapatkan hasil ukur yang paling baik, mendekati kebenarannya. Dan ini dikatakan akurat. Ya, itulah kata-kata akhir ya, hasil dari ukur kita itu adalah akurat, sesuai dengan yang kita ukur. Nah, kalau dalam penelitian kesehatan masyarakat ya, lazimnya kan menggunakan kuesioner. Gitu ya. Nah, kalau kuesioner itu biasanya kita sebagai peneliti yang merancangnya. Ya, kita yang merancangnya. Nah, tentu ada tata cara untuk bisa menetapkan ya kuesioner kita ini valid atau tidak. Gitu ya. Oh, ini nggak bisa balik ya. Oke ya. Nah, macam validitas umumnya digolongkan dalam 3 kategori, yaitu validitas isi ya, content validity, validitas berdasarkan kriteria ya, kriteria related validity, dan validitas construct ya, construct validity. Ya. Jadi inilah ketiga validitas yang harus kita pertimbangkan ya. Apakah alat ukur kita, terutama kuesioner tadi itu dikatakan valid ya, isinya, content validity, kriterianya, dan construct validity. Nah, validitas isi ya merupakan kerepresentatifan sampling ya dalam isi suatu instrumen pengukur. Isi atau muatan itu menyingkatkan pengertian substansi, bahan, dan topiknya. Ya. Nah, apakah isi atau muatan substansi dari suatu alat ukur itu mewakili semua kemungkinan ya isi, muatan, substansi yang berupa sifat yang hendak diukur. Contoh, kita mau meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, ya, penyakit COVID-19. Ya. Maka kita susunlah beberapa pertanyaan. Tentu tidak cukup hanya satu pertanyaan saja untuk menetapkan seseorang itu tahu atau tidak tahu. Maka kita buatlah beberapa pertanyaan-pertanyaan ya untuk mengukur pengetahuan itu. Nah, jadi masing-masing pertanyaan itulah yang disebut dengan isinya itu ya, isinya.
Ya, apakah setiap pertanyaan itu memang mengukur pengetahuan? Ya, itu isi. Ya, misalnya kita bertanya tentang pengertian COVID-19. Nah, itu kan isinya. Ya, apakah isinya itu ya sesuai dengan apa yang ingin kita ukur? Misalnya kita tadi kan mau mengukur pengetahuannya. Apakah setiap ya pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu sesuai dengan variabel pengetahuan penyakit COVID-19 gitu. Ya, kalau nanti misalnya dalam pertanyaan itu yang tidak sesuai, contohnya ya pencegahan ya COVID-19 dengan minum oralit misalnya. Nah, itu kan berarti isinya nggak sesuai. Ya, karena biasanya kalau oralit itu untuk penyakit diare misalnya ya. Tapi kalau untuk penyakit COVID-19 menggunakan masker, ya, menjaga jarak, ya, mencuci tangan dan sebagainya. Nah, itulah isinya itu, isi dari suatu instrumen. Ya. Maka ketika kita sudah membuat isi ya kuesioner itu ya, rancangan kuesioner kita itu ya, tentu kita harus ada dasar gitu. Kenapa kita membuat pertanyaannya sedemikian rupa? Harus ada referensi kita. Ya, harus ada referensi kita. Tentu referensi kita adalah buku-buku teks ya, buku-buku teks ya dengan penonton lainnya gitu ya. Nah, itu adalah referensi kita. Tapi dalam perancangan kuesioner ini yang dikatakan valid ya, content validity, itu tidak cukup ketika kita hanya berdasarkan persepsi kita. Oh, saya mengambil pertanyaan ini ya, rujukannya buku ini gitu. Ya. Maka supaya lebih ya, lebih baik lagi ya validitasnya, maka pertanyaan-pertanyaan ini kita minta ya tanggapan dari para ahlinya. Ya, para ahlinya. Nah, nanti para ahli itulah yang akan mengkoreksi atau mengecek satu persatu pertanyaan kita, cocok atau tidak cocok, gitu ya. Nah, makanya kalau kalian nanti melakukan penelitian ya di semester 6 dan 7, itu setelah kalian membuat kuesioner, itu kuesionernya akan perlihatkan kepada pembimbing. Ya, didiskusikan. Tidak cukup hanya kalian berpersepsi wah ini udah sesuai. Ya, kita diskusikan. Ya. Dan ini juga terkait dengan kata-katanya juga gitu ya. Jadi kata-kata dalam kuesioner itu tadi ya kita sudah bahas itu sebelumnya. Itu kan harus gampang dimengerti. Ya, gampang dimengerti. Jadi itu tahap ya, tentu tahapan dalam membuat kuesioner itu ya ada variabelnya ya, kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaannya, kemudian juga kita cek ya, gampang nggak dimengerti. Ya, nah kita bisa cek itu pada orang awam atau kawan kita atau siapa saja. Kemudian kita cekkan juga kepada para ahlinya. Jadi ada dua aja. Ya. Ya, jadi para ahlinya itu kan dia nanti mengecek isinya itu, muatannya itu. Ya, itulah content validity ya. Nah, bagaimana dengan criterion related validity? Maksudnya adalah kemampuan tes tersebut dalam membuat prediksi, ya, membandingkan skor tes dengan satu atau lebih kriteria yang diketahui atau diyakini. Jadi criterion validity ini maknanya sama, ya. Kalau tes itu ya sudah pernah digunakan, ya. Jadi kalau tes itu sudah pernah digunakan, ya, jadi kemampuan dia bisa menyatakan valid itu menjadi lebih baik lagi gitu.
Ya. Misalnya nih ya, sering kita itu kalau murni benar-benar membuat kuesioner itu jarang ya. Ya. Tapi biasanya kita mencari kuesioner yang sudah ada. Tapi kita modifikasi. Ya, atau kita tambah atau kita rubah sedikit, ya, kita edit, ya. Nah, itu lebih sering kita seperti itu. Ya, kita melakukan modifikasi dari kuesioner yang sudah ada. Nah, ini juga dalam rangka untuk criterion related validity. Ya. Kenapa? Karena kuesioner sebelum yang kita jadikan patokan itu sudah digunakan. Ya, jadi sudah melalui tahapan penelitian. Apalagi nanti ada angka-angka yang menyatakan bahwa kuesionernya itu bagus ya dengan nilai alpha comba ya. Itu nanti ya dengan secara statistik akan bisa kita nyatakan wah ini kuesioner yang mau kita pakai ini udah bagus ya, sehingga kita hanya memodifikasi gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya. Jadi kalau sudah ada tahapan ya yang content validity ya, maka kita masuk ke construct validity. Validitas konstruk itu merupakan apakah alat tes itu sebenarnya diukur oleh tes tersebut. Ya, apakah memang ya secara satu kesatuan ya itu bisa mengukur variabel pengetahuan. Jadi sangat berbeda dengan content validity ya. Jadi kalau content validity itu isinya. Ya. Kalau validitas konstruk itu bangunannya. Ya. Nah, jadi dikatakan memenuhi konstruk validity bisa apabila ya setiap butir pertanyaan yang kita susun itu memiliki keterkaitan yang tinggi ya dengan skor totalnya. Nah, makanya untuk mengukur validitas konstruk ini harus menggunakan suatu tes. Ya, suatu tes untuk mendapatkan ya validitas, yaitu menggunakan analisa statistik korelasi Pearson product moment ya. Jadi validitas ini menghubungkan gagasan dan praktek psikometri dengan gagasan teoritisnya. Ya. Jadi suatu alat ukur itu berisi beberapa pertanyaan untuk mengukur suatu hal. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau kita mau menentukan orang itu punya pengetahuan baik, tentu tidak bisa dengan satu pertanyaan. Ya. Tapi harus dari beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan inilah merupakan konstruknya. Ya, konstruknya itu. Apakah 10, apakah 12, apakah 15. Itulah konstruknya itu. Ya. Nah, dan konstruk ini juga kita buat berapa jumlah pertanyaan tergantung dari apa yang mau kita teliti gitu. Ya. Dan siapa yang akan kita teliti. Nah, kalau dibandingkan nanti ya dengan ujian-ujian yang kita laksanakan. Ya, ujian blok, ujian apa. Nah, ujian blok itu kan ingin menghasilkan ini kan dalam satu ya serangkaian beberapa ilmu pengetahuan itu kan sudah lulus misalnya. Tentu saja nggak cukup dengan 1-2 pertanyaan. Ya. Jadi misalnya harus 50 pertanyaan, 100 pertanyaan, ya. Bahkan tes kompetensi nanti menjadi dokter itu 200 pertanyaan. Ya, itulah yang diperkirakan bahwa kalian memang layak menjadi dokter, lulus kompetensinya. Nah, tapi kalau kita mau meneliti ke lapangan, tentulah aneh juga kalau kita sampai buat 200 pertanyaan ya kepada masyarakat. Ini masyarakat bisa nggak mengerjakan. Ya, jadi disesuaikan. Ya, makanya dipilih-pilih pertanyaannya itu. Ya, bagaimana kita memilihnya? Ya kita pilih. Jangan terlampau mudah. Ya,
dan juga jangan terlampau sulit gitu. Kalau terlampau mudah ya nanti semua bisa menjawab. Variasinya itu nggak ada. Kalau terlampau sulit juga begitu, semua nggak bisa menjawab. Nah, makanya naluri peneliti itu harus apa ya baik ya untuk menetapkan. Saya mau menetapkan ini. Jadi nanti ada kisi-kisinya tuh ketika kita membuat kuesioner itu. Ya, ada kisi-kisinya. Nah, sekarang ukuran keterkaitan antar butir tani ini umumnya dicerminkan oleh korelasi ya, korelasi. Nanti kan akan lebih jelas lagi belajar di semester 3 tentang statistik. Ya, tentang statistik bagaimana ya mengkorelasikan. Ya, jadi satu-satu pertanyaan itu dihubungkan dengan skor total. Dengan perangkat statistik correlation product moment product moment. Itu dia. Ya. Jadi kalau nanti valid ya signifikan maka dia dikatakan ya valid. Ya. Nah, jadi sering disebut inter item total correlation. Ya. Jadi skor total skor setiap pertanyaan dikorelasikan dihubungkan dengan skor total. Ya, misal ya skor pertanyaan kita nanti kan kita buat skor tuh 3. Skor totalnya 35 misalnya. Dikorelasikan. Ya, semua dari jawaban-jawaban responden kita. Misalnya ada 20 responden kita ya, 20 itulah dikorelasikan. Nanti kalau dia signifikan berarti valid ya ukurnya untuk pertanyaan yang diukur itu. Nah, sekarang tentang reliable ya. Jadi kalau udah valid berarti ya alat ukur itu udah layak ya untuk kita gunakan. Tapi yang dikatakan alat ukur yang baik itu bukan hanya valid, tapi juga reliable. Ya, reliable ini adalah instrumen yang menghasilkan ukuran yang konsisten. Ya, konsisten dalam hal ini artinya tidak berubah-ubah. Ya, dan juga selain sahih dan handal, instrumen itu juga harus praktis. Tidak boleh alat ukur yang kita gunakan itu menyulitkan responden kita. Jadi dia harus praktis ya, gampang, ringkas ya, jelas dan ekonomis. Ekonomis ini murah ya. Nah, inilah adalah ini ya, kita lihatkan aja ini adalah data tentang ya statistik ya, nanti hasil ya, hasil penelitian kita itu ya akan kita analisis ya dari data-data yang kita kumpulkan. Nah, jadi untuk menentukan construct validity ini tadi ada anjuran untuk mengambil contoh sampelnya yaitu 20 ya 25 atau 30 responden. Tapi responden yang kita ambil itu responden di luar dari responden penelitian kita, tapi mempunyai kriteria yang sama. Ya, itu yang idealnya, gitu. Yang idealnya. Ya. Nah, jadi kita cari ya, kalau tadi kita mau meneliti pengetahuan tentang COVID-19 pada murid SD misalnya di suatu tempat ya, di SDX di Medan misalnya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian validitas dan reliabilitas itu di SD Y gitu ya, atau SDA, tapi mempunyai kriteria yang sama, gitu ya, nah, kriteria muridnya gitu maksudnya. Nah, kemudian kita 20 atau 30 anak ini kita sebarkan kuesioner. Jadi pertanyaan yang kita rancang ya, pertanyaan kuesioner yang kita rancang. Nah, kemudian kita mendapatkan skor dari katakanlah kita mau meneliti pengetahuan itu ada 15 pertanyaan,
Nah, kita sudah mendapatkan skor-skornya. Ya, kalau pengetahuan itu kita tergantung kita mau skornya bagaimana. Ya, apakah nanti pembobotan ataukah tahu tidak tahu, benar atau tidak benar. Misalnya pertanyaan 1, ya, ada pilihannya A, B, C, D. Ternyata yang benar D. Ya, nanti skor untuk D itu 1. Skor untuk jawaban yang lain itu adalah 0. Gitu ya. Nah, kemudian nanti dikorelasikan dengan ya totalnya dari misalnya pertanyaan tadi kan ada 15. Dari totalnya itu berapa? Ya. Nah, ini korelasi Pearson yang kita gunakan ya. Analisis ini mengetahui hubungan antara dua variabel yang numerik. Jadi untuk uji validitas ini memang dia angka ya. Dan korelasi untuk mengukur derajat hubungan ya antara dua variabel yang numerik. Nah, ini adalah rumusnya ya. Nanti akan kita bahas di semester 2. Semester 3 ya, semester 3. Ya, akan kita bahas di situ. Ya, tapi kalian tahu ya, untuk statistik ada rumusnya. Nah, tapi era sekarang ini kan era digital. Ya, rumus ini udah diformat di program statistik seperti SPSS. Ya, udah diformat. Ya, jadi kalau kita mau menentukan validitas, kita nggak lagi secara manual, tapi kita secara digital, kita menggunakan program komputer, katakanlah SPSS, ya. Nah, tapi dia menggunakan rumus ini. Nah, dengan SPSS kita tinggal masukkan data, ya, kemudian kita perintahkan untuk menganalisis dengan korelasi, maka kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, nanti dalam program itu keluar outputnya. Misalnya outputnya 0,001 gitu ya. Nah, dikatakan valid apabila ya signifikansinya di bawah 0,05. Jadi kalau nilainya signifikannya 0,01, berarti kan dia di bawah 0,05. Ya, berarti dia itu signifikan. Nah, ini adalah contoh ya 10 butir pertanyaan yang mau kita nilai. Katakanlah ini pengetahuan. Nah, ini adalah responden. Ini yang saya bilang tadi. Ya, respondennya itu kalau secara 20 atau 30 ya. Ini kan hanya contoh ya, ini ada 10. Ini ada 10 pertanyaan juga nih. Pertanyaan, contohlah pertanyaan pengetahuan misalnya, atau pertanyaan sikap ya. Skala sikap itu biasanya skornya 1 sampai 4 gitu ya. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan 1 dari setiap responden. Ya, ini pertanyaan 2, ini pertanyaan 3, 4 dan seterusnya. Nah, apa yang dikatakan dengan korelasi pengujian valid? Ya, validitas konstruk itu tadi. Kita menganalisis nih pertanyaan P1 ini dianalisis dengan P total. Ya, total. Total ini jumlah dari semua jawaban. Ya. Nah, dikatakan dia ini adalah valid ya apabila hasilnya ini nanti signifikan. Jadi nanti keluar tanda bintang ya, maka yang mendapatkan tanda bintang itulah dia yang valid ya atau signifikan. Ini tadi ya, contohnya tadi. Nah, ini kalau kita menggunakan manual ya. Nah, jadi kita nggak usah pakai manual lah ya. Kita ini teorinya nih. Tapi nanti kita pakai program SPSS. Dan nggak usah khawatir kalian ya, di semester 6 dan 7 itu ada praktikumnya. Ya, praktikum program SPSS. Jadi kalian itu ya punya kemampuan untuk meneliti gitu. Ya, punya kemampuan untuk meneliti. Ya, tolong kalian itu betul-betul gitu ya mengikuti materi-materi pembelajaran metode penelitian ya, statistik, epidemiologi ya. Karena ini merupakan dasar. Ya, nanti ketika kalian mau meneliti, kalian paham.
Baik nanti di S1, di program profesi, di program spesialis, atau pilihan kalian mau menjadi struktural, itu tetap aja nanti dalam pendidikan itu ada penelitian yang wajib kalian lakukan. Ya. Jadi statistik itu adalah alat bantu. Ya, alat bantu. Nah, kita untuk uji validitas saja nggak usah kita manual lah, lama sekali. Kita gunakan program. Langsung hasilnya ada. Ya. Nah, jadi kalau nanti pakai program, dia udah langsung ada V-value-nya. Nah, itulah kita bandingkan dengan 0,05. Kalau di bawah 0,05, berarti dia valid. Dan ada tanda bintangnya. Nah, bagaimana dengan ini ya, mengukur reliabilitas. Nah, ini kan bisa menggunakan ya beberapa teknik. Ya, tapi yang lazim kita gunakan, kita mendapatkan nilai alfa komba. Ya, dari program SPSS itu ada namanya program itu reliable skill ya. Jadi dengan reliable ini nanti keluarlah nilai alfa komba. Nah, itu lebih gampang ya kita dapatkan. Nah, ini teknik yang lain sekedar tahu ada teknik kelompok genap gasal itu dibungkam seperti itu ya. Dan lain ini ya ini untuk menambah wawasan kalian ya. Kalau belah tengah seperti ini dikorelasikan ya. Nah, ini untuk melihat kehandalan ya, kehandalan. Ya. Nah, kehandalan itu nanti akan keluar nilai apa komba. Kalau berapa apa kombanya itu dia numerik ya. 0 sampai 1. Ya, jadi kalau misalnya dia mendekati 1 itu berarti sangat reliable. Valid dan reliable. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini tadi ya yang ini aplikasi SPSS ya, sebenarnya kan kita mulai juga coba-coba ya. Tutorialnya pun ada di ini ya di internet ya, gampang sekali ya, bisa digunakan. Nah, masukkan datanya ya. Kemudian ini langkah-langkahnya. Nah, ini ada program SPSS. Ya, ada P1 ini, pertanyaan 1 sampai 10 dan ada P total. Itulah nanti yang akan kita korelasikan. Nah, ini dia angkanya. Kemudian masing-masing itu kita korelasikan. Ya. Bagaimana validitas, reliabilitas ya, kita menggunakan korelasi persen dan kemudian juga ini ya reliability-nya. Nah, ini kita lihat ya, tadi sudah saya sampaikan. Bila hasil R-nya dari penelitian kita itu lebih besar dari R tabel atau V-value lebih kecil dari 0,05, maka data itu valid. Dan kita catat pertanyaan yang tidak valid. Karena pertanyaan tidak valid itu tidak kita ikut sertakan untuk mengeluarkan reliability skill-nya itu tadi. Nilai apa kemudian. Nah, ini contoh ya, kita masukkan, kita korelasikan, maka dapatlah nilai-nilai ini. Ya. Nah, kita lihat di sini, ada tanda bintang, berarti dia itu valid. Nah, yang tidak ada tanda bintang ini ya, berarti ini P5 ini tidak valid item pertanyaannya. Jadi nggak usah digunakan lagi. Ya, tidak usah digunakan. Ya, yang valid yang ada tanda bintang. Nah, ini nilai kekuatannya ya. Ya, kekuatan dari ini. Nah, ini P6 sampai 10. Ya, ada yang valid, ada yang tidak valid. Ya, berarti di sini ada 1. Berarti total yang valid itu ada 8. Ya, 8 pertanyaan yang dikatakan valid dan itulah nanti yang kita gunakan. Ya, untuk apa kita? Responden kita yang asli, yang sasaran kita. Nah, ini ada 8. Ya. Nah, kita masukkan, kita analisis seperti ini. Ya, jadi yang nomor 5 dan 10 ditinggal. Ya, dan P total juga tinggal. Jadi kita tinggal masukkan aja P1, P2, P3, P4, P6, 7, 8, 9. Ya. Nah, di sini ada alfa. Ini model alfa komba. Nanti dia akan keluar nilai alfa kombanya. Nah, reliability analisisnya kita klik ini dia. Item skill if item delete ya.
Nah, itu nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini dia. Jadi yang kita lihat ini dia, ya. Dari 8 item itu dia yang reliable dengan nilai alfa krombah itu adalah 0,944. Nah, jadi dalam buku-buku dikatakan kalau paling bagus itu nilai reliability valid dan reliability-nya itu di atas 0,8. Itu paling bagus. Tapi kalau misalnya penilainya di atas 0,6, ya juga dikatakan al-ukur itu sudah cukup baik dan bisa digunakan. Baik, sampai di sini pertanyaan ini ya kuliah kita. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Mungkin agak sedikit bingung ya. Kenapa? Karena belum praktek ya. Jadi kalau kita mau memahami penelitian itu ya kita action. Ya, just do it ya. Jadi laksanakan, kerjakan. Ya. Nanti ada kesempatan penelitian ya. Ikut ya, kerjakan, mungkin diawali dengan berkelompok dulu. Ya. Nah, kemudian lakukan hal-hal apa yang kita terangkan dari pelajaran metode penelitian ini. Nah, kita nanti jadi paham gitu. Termasuklah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mana semua? Dan ya, baik ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita ya. Seperti saya katakan tadi, dibaca-baca lagi supaya mengerti dan coba juga dilaksanakan. Ya, artinya dengan sederhana saja misalnya atau mencoba dengan menggunakan program walaupun masih lama ya untuk diajarkan di semester 6, tapi ilmu ini kan bermanfaat. Ya, ilmu ini bermanfaat. Ya, jadi yang dikatakan penelitian itu ada ini kita ya, usaha-usaha kita lakukan ya sehingga pemahaman kita menjadi bertambah. Baiklah ya, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.